Whatever it was, whatever. Halo guys, gimana kabar kalian nih? Mimin harap baik dan sehat selalu ya. Oh iya, Mimin mau ngebahas film horor lagi nih. Film ini berjudul Heretics. Film ini diawali di sebuah biara yang ada di Inggris pada abad 17. Yang dimana seorang perempuan dituduh melakukan praktek ilmu sihir. Di masa itu, tindakan tersebut merupakan kejahatan berat yang berujung hukuman mati. Ia dibawa ke sebuah pengadilan masyarakat setempat untuk segera diadili. Wanita ini bernama Persephone. Ia pun pasrah terhadap putusan dari hakim, yaitu hukuman mati dan dibakar. Namun, seorang kepala biarawati atau Reverend Mother yang biasa disebut Bunda Biarawati dan Suster Lucilla datang ke pengadilan setempat itu untuk menyelamatkan hidupnya Persephone. Dia bilang ke hakim bahwa Persephone berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Ia akan dibawa ke biaranya untuk melakukan penebusan dosa atas perbuatan yang dilakukan. Dan hakim pun menyerahkan Persephone ke mereka. Kemudian Persephone dibawa ke sebuah biara tua yang terlihat angker. Sesampainya di biara, ia diperkenalkan oleh beberapa suster di sana. Suster ini bernama Adela. Ia akan menunjukkan di mana tempatnya beristirahat. Saat itu ia melihat ada sosok perempuan di balik ruangan misterius itu. Ia melihat wanita lainnya yaitu Emmeline. Emmeline ini sangat suka sekali dengan boneka kecil dan selalu dibawa kemana-mana. Take better care to not let others see it. Setibanya dia di kamar, ia pun langsung tertidur lelap. Ia bermimpi dan melihat ada satu gubuk kecil yang terbakar. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Catherine yang mengantarkan makanan kepadanya. Did you sleep well? Ketika itu, datang Bunda Biarawati ke kamarnya. I am unaware of that, Saint. There isn't such wastefulness. Ia meminta untuk mengambil makanan yang jatuh itu dibawa ke dapur. We have been blessed with a new soul. Ketika ia berada di dapur, Emmeline kaget hingga memecahkan sebuah vas dan dimarahi oleh Suster Anna. Persephone pun melihat keadaan di luar yang biasa disebut kebun. Suster Anna menjelaskan bahwa Bunda Biarawati itu adalah lentera, di mana dia menampung orang-orang yang akan diadili. Dia menawarkan pengampunan untuk melakukan penebusan dosa di biara itu. Para suster dilarang berkontak dengan orang luar. Suster yang dia lihat ketika ingin keluar dari kamarnya adalah Suster Bernadine yang bertanggung jawab merawat orang sakit. Ia dilihatkan sebuah kuburan para suster terdahulu, dan inilah yang menjadi hantu bagi Suster Bernadine itu. Persephone diminta untuk merawat kebun itu. Kemudian datang seorang laki-laki yang pernah ia temui saat keluar dari pengadilan setempat lalu. Laki-laki itu bernama Alice, dan dia bertanya apa yang terjadi dengan Catherine. Lalu Suster Anna datang dan langsung ngusir laki-laki itu. We were quite close Hey! before. Your affections broadly, don't you? Persephone dibawa ke Bunda Biarawati dan menceritakan bahwa ia berhubungan dengan laki-laki di balik tembok. Ia langsung dibawa ke ruang hukuman untuk para suster yang melanggar aturan di biara. Bunda Biarawati menjelaskan bahwa tidak boleh berhubungan dengan api dan nafsu. Bunda Biarawati itu juga bilang bahwa karena dirinya lah ia diselamatkan dari hukuman mati dan dibakar. Ketika si Alice itu hendak ingin pulang, dia bertemu dengan seorang nenek yang memberikan peringatan kepadanya. Nenek itu bilang, orang-orang yang ada di sana tidak akan lama hidupnya karena sudah terinfeksi, meminta kepada si Alice untuk menjauhi tempat itu. Iblis sudah menguasai tempat biara dan akan membawa kehancuran bagi semua orang di sana. Scene berganti Catherine untuk membawa Persephone membersihkan diri.
Catherine bercerita pria itu pernah bersamanya, dan dia mau bawa Catherine pergi dari tempat ini karena sesuatu yang mengerikan pernah terjadi di tempat ini di masa lampau, dan tempat ini terkutuk. Persephone bertanya apakah Catherine pernah lihat sesuatu di tempat ini. Catherine bilang tempat ini adalah tempat suci, jadi nggak akan mungkin ada sesuatu yang jahat di sini. Kemudian datang Adela mengajak dia ke ruang perawatan bagi orang yang sakit. Setibanya di ruangan itu, dia melihat orang-orang yang terinfeksi. Lalu datang Suster Bernadine menjelaskan bahwa mereka terserang demam yang asalnya nggak tahu dari mana. Ia hanya bisa melakukan penghiburan dan berdoa bagi mereka. Tiba-tiba saja, ia dibawa keluar dan Persephone bilang ke Adela bahwa orang sakit yang matanya ditutup itu bisa melihat dirinya. Dia menatap ke arah Persephone, tapi Adela nggak percaya karena dia nggak bisa ngelihat. Suster Bernadine pun terlihat ketakutan dengan kejadian itu. Lalu Suster Anna memberikan semangat untuk terus melakukan doa bagi jiwa malang yang hilang itu, dan akan menyiapkan penguburan baginya. Suster Bernadine seperti biasa berdoa untuk jiwa-jiwa yang malang. Dia meminta untuk memberikan kekuatan baginya karena takut kekuatannya hilang dan imannya akan goyah. Dia bilang berada di tempat ini untuk melakukan penebusan dan pengampunan, tapi yang ia dapatkan hanya kebimbangan di sini. Ia juga memohon untuk memberikan tanda bahwa jalan yang ia tempuh ini adalah jalan kebenaran agar di hari penghakiman ia bisa aman. Scene berganti di mana semua orang yang berada di biara itu melakukan perjamuan makan malam. Persephone bertanya apa yang terjadi pada jiwa-jiwa yang berada di ruang perawatan itu. Adela bilang bahwa itu dilarang untuk dibicarakan dan penguburan itu bukan urusannya. Tiba-tiba, Those idle whispers tell me you've ketika Persephone berada di kamarnya, datang Catherine karena nggak bisa tidur. Catherine cerita tentang masa lalunya bahwa ia tinggal dengan orang tuanya yang gak punya iman dan gak pernah ada doa di rumahnya. Lalu dia bertemu dengan Bunda Biarawati dan dia memberikan harapan. Ketika sampai di biara ini, ternyata gak sesuai harapan. Persephone pun cerita tentang masa lalunya yang dimana dia tinggal hanya dengan kedua orang tuanya. Ia sangat senang dan bahagia tinggal bersama mereka. Malamnya ia mimpi buruk yaitu kandang ternaknya terbakar. Orang tuanya berusaha menenangkan dirinya. Lalu keesokan harinya kejadian itu berubah menjadi kenyataan. Kandang ternaknya benar-benar terbakar dan di dalamnya ada ibunya yang ikut terbakar. Disitulah ayahnya menyalahkan dirinya atas peristiwa itu. Ayahnya berpikir bahwa dia membawa kutukan bagi keluarganya. Ketika ingin menguburkan ibunya, ia diusir dari rumahnya oleh semua orang di desanya karena dianggap sebagai penyihir. Lalu Suster Anna yang saat itu sedang razia kamar-kamar yang belum ditutup, ia menutup dan mengunci kamar-kamar yang terbuka. Tiba-tiba, ia melihat sesosok makhluk yang menyeramkan dan meminta untuk membukakan kamarnya. Ia turun ke bawah dan membuka ruangan misterius itu. Tiba-tiba, Bunda sudah habis dengan kesabaran terhadap Persephone setiap waktu. Ia dikurung di tempat misterius sendirian. Suster Anna bilang bahwa perempuan itu terkutuk. Lalu Bunda bilang jangan lupa akan dirinya di masa lalu. This is for your own good. You will understand in time. to the gardens. The day is wasting. Scene berganti ketika ia kembali ke kebun untuk mengambil persediaan makanan. Datang lagi si Alice untuk ngasih tahu bahwa ada seorang nenek tua yang memperingati dia tentang biara ini yang sudah terinfeksi. Persephone bilang ada sosok yang mengintai di balik tembok-tembok ini. Dia juga diceritakan oleh Catherine mengenai hal yang terjadi di biara ini. Dia ingin mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di sini. The woman who I saw before she knew, she tried to warn me. For Catherine. Persephone kembali ke dalam dan menemui Catherine. Ia menyampaikan sepucuk surat yang diberikan oleh Alice. Katanya ingin membantu mengeluarkan mereka dari sini. Namun Suster Lucilla datang dan melihat kertas yang diberikan Alice itu. Di sisi lain, Bunda juga datang dan mengetahui hal itu. Must you find petitions so take them?
Maka Catherine dan Persephone dibawa ke ruang hukuman. Di sisi lain, Suster Bernadine yang sedang melakukan doa mendengar jeritan Catherine dari kamarnya. Tiba-tiba, mereka pun langsung datang ke kamarnya Suster Bernadine untuk melihat apa yang terjadi. Namun naas bagi Suster Bernadine, ketika tiba di sana, suster itu sudah tidak bernyawa, dengan kondisi yang mengenaskan. Of all the things encouraged in this priory, an appetite for the suffering of others is... Leave us. Persephone membuntuti Suster Anna yang hendak ke ruangannya Bunda. Ia ngintip di sana apa yang terjadi. Ia kaget dengan apa yang ia lihat. Ia menceritakan apa yang dia lihat di ruangan itu kepada Adela, Emmeline, dan Catherine. Persephone mengajak mereka untuk meninggalkan biara ini karena ia melihat adanya sesosok wujud seorang gadis muda di sini. Tempat ini nggak aman untuk mereka semua. Scene berganti ke Alice yang sedang mencari wanita tua yang pernah ia temui di depan biara pada waktu lalu. Para pedagang di sana pun nggak kasih tahu karena takut akan terjadi sesuatu. Lalu salah satu wanita di sana bilang bahwa wanita tua itu berada di suatu biara tua di reruntuhan timur. Perjalanannya pun gak mudah. Ia harus menempuh 1 hari tanpa kuda dan melalui jalur hutan. Kembali ke Persephone dan temannya. Ketika mendengar cerita itu, Emmeline langsung ketakutan dan lari dari dapur menuju kamarnya. The only purpose we will serve will be as carrion for the crows. Teman-temannya langsung membantu menenangkan Emmeline. Suster Anna datang dan bertanya apa yang terjadi. Adela bilang, Persephone, Nothing of consequence, sister. Just tall tales. mereka semua diminta keluar dari kamar ini dan When you are disobedient, privileges are rescinded. Emmeline yang sedang ketakutan itu dikunci di kamarnya sendirian. Dan ini yang terjadi. Persephone yang sedang cuci tangan, tiba-tiba ternyata yang dialami Persephone terjadi kepada Emmeline. Nasib tragis melihat Emmeline yang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Adela menyalahkan Persephone karena menceritakan hal yang membuat Emmeline ketakutan. Bunda datang dan menyuruh mereka ke kapel dan meminta untuk menyiapkan kuburannya. Since your arrival, you've brought nothing but poison to us. Scene berganti ke Alice yang tiba di sebuah bangunan tua, tempat wanita tua yang pernah memperingati dia. Dia meminta wanita tua itu menceritakan apa yang terjadi di biara itu. Dia bilang bahwa waktu masih muda, ia berada di biara itu untuk melakukan ritual dengan sesama suster. Ritual itu memiliki tujuan untuk menguji iman para suster, sehingga dipanggillah sesosok iblis untuk menguji iman dan kelayakan mereka. Mereka bersedia melakukan apapun agar mendapatkan kasihnya dan kemurahannya. Salah satu dari mereka bersedia menjadi orang yang terpilih untuk melihat kekuatan jahat dengan mengorbankan darahnya. Setelah ritual itu dilakukan, awalnya nggak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba It was revealed only to us. Whatever. scene berganti ke Persephone yang bilang ke Adela untuk pergi dari tempat ini. Tempat ini sudah nggak aman bagi semuanya. Persephone pun bilang akan pergi, baik dengan atau tanpa dia. Tiba-tiba Suster Lucilla datang dan memberitahu bahwa Catherine mengalami demam yang luar biasa. Adela pun ingin menceritakan ke Bunda tentang keinginan kaburnya Persephone dan Catherine. Speak to Reverend Mother. She's in her quarters. Setibanya di kamarnya Bunda, scene beralih ke tempat ritual sebelumnya. Mereka yang menunggu akan kedatangannya sosok iblis itu tidak melihat apapun, tapi bisa merasakan kekuatan jahatnya. Hanya yang mengorbankan darahnya lah yang bisa melihat sosok itu. Disinilah terjadi kekacauan itu. But how wrong we were.
Her doom was sealed. Dia yang dikiranya mati, bangkit dengan mata yang penuh amarah. Dia berubah menjadi seorang monster mengerikan yang dipengaruhi oleh iblis. Dia membantai semua yang ada di ruangan itu. Wanita tua itu pergi dari biara itu dan gak mau lagi datang ke biara itu. Pemimpin dalam ritual itu masih tetap di biara itu sampai dengan saat ini. Dialah yang dikenal dengan Bunda Biarawati. Setelah Persephone tiba di ruang perawatan, dia melihat keadaan Catherine yang sangat menyedihkan dengan tangan yang terikat. Suster Anna datang dan meminta Persephone untuk pergi dari ruangan itu. Here, get out. Adela bertemu dengan Persephone di luar dan menceritakan kejadiannya. She was burning the eyes of Bernadine. Now do you believe? Setelah itu Persephone dan Adela berencana pergi dari biara itu bersama Catherine. You untie her, I'll get the keys. I do not doubt your judgment. Now! Stop! Come back here at once! Di saat mereka membawa Catherine yang ingin kabur, Bunda Biarawati itu mengejarnya. Setibanya di depan pintu, Wait! nasib tragis pun dialami Catherine. Dia menusuk dirinya karena adanya pengaruh dari roh yang jahat. Kejadian-kejadian tragis di biara itu terus berlangsung dalam waktu singkat. Mulai dari Suster Bernadine, Emmeline, dan sekarang Catherine. Adela bertanya kepada Bunda, kenapa dia membakar mata Suster Bernadine. Bunda bilang bahwa penderitaan yang dialami dengan melalui matanya itulah penglihatan mereka berubah menjadi jahat karena terpengaruh oleh iblis. Maka dari itu mata itu harus dibakar. Witness of the resurrection of both the righteous and the wicked. Felicitations, my sisters. Alice yang ingin menolong Catherine, ternyata Behold what my devotion to you has gained me. Adela yang ketakutan langsung masuk ke kamarnya. Di sana ia didatangi sosok Emmeline. Adela? Out of the hour of our death! Beloved Lucilla, where is your savior now? Datanglah si Alice dan membelah mayat itu menjadi 2 keping. Dia datang untuk menyelamatkan Catherine. Persephone menjelaskan bahwa dia sudah tiada dan harus segera pergi dari tempat ini. Berpindah ke Bunda yang sedang berdoa. Datang seorang wanita tua itu. Wanita tua itu bernama Elizabeth. Elizabeth berkata, berapa banyak lagi yang harus menderita karenanya. Dia menyaksikan sendiri kebangkitan busuknya dengan menawarkan keselamatan bagi perempuan atau korban baru yang gak tahu apa-apa. Dialah yang membawa semua orang ke dalam lubang dosa dengan kesesatannya. Setibanya Persephone dan Alice di ruangan kapal dan Where were you when I needed you most? Been less kind to you than me. You claim to offer salvation. What retribution have you now brought upon us? Only through their sacrifice can they gain the keys to the kingdom of heaven. Your heresy has condemned us all to the pit. By their fruits. To me. And as I predicted, give your life. This. ia pun keluar dari biara itu. Ternyata di sana ada Emmeline. Film pun selesai. Gimana menurut kalian film yang ini? Apakah menegangkan, seru, atau bisa komen ya? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video ya. Bye-bye.